sehat dulu. Sehat ya. Bagaimana tadi perjalanannya Pak Trimo? Alhamdulillah perjalanannya lancar Bu. Ya, kosong jalanan. Kosong ya. Aman. Alhamdulillah ya Pak Trimo. Ya, begini Pak Trimo. Hari ini kan rencananya saya akan mengamati Bapak saat mengcoaching Pak Heri, betul nggak Pak? Ya, betul. Jadi Bapak menjadi coachnya, nanti Pak Heri menjadi coachingnya. Iya, betul. Ya. Jadi ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan nih Pak. Tuh, ya tidak banyak sih. Ya. Begini Pak, setelah Bapak belajar mengenai ilmu coaching, ya kan, nah berarti Bapak akan mempraktekannya kan. Nah, kira-kira nih penilaian apa yang akan Bapak kembangkan saat percakapan coaching nanti? Nah, itu insya Allah yang saya akan kembangkan untuk penilaian pertama adalah pengembangan alur tirta. Alur tirta itu tujuan, ya kan? Bagaimana menentukan tujuannya, lalu mengidentifikasi permasalahan yang coaching tersebut, lalu ada rencana aksinya kapan, coaching melaksanakan masalah apa solusi, lalu ada tanggung jawab dari berupa komitmen, dan juga ada 3 kompetensi coaching gitu. 3 kompetensi coaching yang apa tuh Pak? Yang kita akan kembangkan. Seperti itu, baik. Nah, dari kompetensi coaching yang sudah Bapak tahu, kompetensi apa aja yang ingin Bapak kembangkan? Kompetensi coaching yang saya kembangkan itu yang pertama mendengarkan aktif. Jadi kita dengarkan sampai si coach itu meluapkan semua perasaannya. Lalu yang kedua adalah kehadiran penuh. Jadi kita benar-benar hadir di sisi coaching. Lalu juga yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, jadi supaya lebih dalam lagi gitu. Seperti itu. Ya. Baik, luar biasa. Nah, tadi kan berarti ada 3 kompetensi coaching ya Pak ya. Yang pertama kehadiran penuh atau present, terus mendengarkan aktif, terus mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, dari 3 kompetensi tersebut kira-kira nih kompetensi mana yang secara spesifik nih ingin diobservasi oleh Pak Trimo? Nah, itu Bu. Yang lebih spesifik saya ingin mengajukan pertanyaan berbobot Bu. Nah, jadi dalam permasalahan jadi kita bisa munculkan dengan pertanyaan-pertanyaan bobot oleh si coach itu atau Pak Heri nanti kita akan coba tanya. Gitu ya. Nah, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin Bapak inginkan itu apa indikatornya? Nah, saya sih ingin indikatornya ini ya bahwa si coach itu dapat menemukan solusinya, ya, lalu dapat melaksanakan rencana-rencananya gitu, supaya apa yang permasalahannya dapat terjawab dan bisa juga diselesaikan. Ada lagi? Itu aja sih Bu kayaknya. Luar biasa Pak Trimo ya obrolan kita hari ini. Saya harap mudah-mudahan bisa dijalankan dengan baik ya Pak ya. Doain ya Bu ya. Amin. Berarti obrolan kita cukupkan sampai di sini ya Pak. Ketemu nanti saat observasi dan pasca. Oke, terima kasih Pak Trimo. Terima kasih Bu. Selamat siang. Siang juga. Selamat siang Pak Heri. Selamat siang Pak Trimo. Sehat ya Pak Heri. Alhamdulillah sehat Pak. Kayaknya Pak Heri ini lelah banget nih. Lelah Pak. Tadi habis kita ngajar kan. Terus kita mikirin buat dari malam itu kan memikirkan buat proses coaching kita praktek. Oh gitu Pak Heri. Ini Pak Heri, saya dapat pesan dari Pak Heri nih. Katanya Pak Heri mau cerita nih. Apa yang mau ceritain nih Pak Heri? Begini Pak, mungkin dalam pada proses kali ini saya akan memunculkan suatu permasalahan gitu Pak. Yang menjadi masalah saya itu ketika anak kelas 6 nih, gitu kan. Anak kelas 6
mereka itu kan udah di masa-masa puber, Pak. Nah, itu sangat dilema sekali. Saya mendapati kemarin itu kurang lebih ada tiga kasus yang saya hadapin gitu kan, mulai dari yang pertama itu kayak apa, tawuran, berkelompok, geng-gengsan gitu kan, terus masalah bullying gitu kan. Nah, itu suatu menurut saya perlu perlu diobrolkan gitu, obrolan serius untuk pemecahan seperti apa sih gitu kan. Nah, kita datang sini untuk seperti itu sih Pak tujuan. Oh gitu ya Pak Heri. Wah, Pak Heri ngajar di kelas 6 ya, olahraganya ya. Memang anak-anak sedang cari jati diri ya Pak ya. Betul, nah itu Pak. Betul. Pengen diakuin gitu Pak. Nah itu yang jadi permasalahan. Nah, kira-kira nih Pak Heri, dengan yang Bapak sebutkan tadi itu permasalahan. Kira-kira kan belum mulai. Strategi apa nih Pak Heri yang kira-kira Bapak Heri ingin lakukan dalam menangani permasalahan tadi tuh, yang tadi tawuran, ya kan, bullying, lalu gangster gitu ya. Lanjut. Aku udah tahu tuh ya. Terus menjadi polemik sih Pak ya gini. Tiga persoalan yang di anak. Ya pengen tadi kan balik lagi si anak itu pengen ada pengakuan nih gitu kan di teman-temannya gitu kan. Nah, kasus di saya ini kadang terjadi kalau yang gangster itu kan bukan gangster ya, berkelompok. Mereka tuh menemukan jati diri ketika berkelompok gitu kan. Dan gitu diidentifikasi saya pribadi gitu. Kemarin kasus di kelas 6 si proses bullying dalam artian gini, yang si anak kecil kelas 5 nih suka sama kelas 6. Nah, terus dibully sama anak yang suka lagi si kelas 6 ini, perempuan gitu kan. Otomatis kan berkaitan dengan berkelompok mereka tuh pengakuan. Nah, terus setelah itu kan mereka melakukan kemarin saya juga guru kelas 6 tuh. Saya kasih pengarahan begini. Bapak itu sudah melakukan segitiga restitusi. Apa tuh katanya? Jadi gini Pak, saya jelasin tentang restitusi. Ternyata Bapak sudah menjadi yang saya pelajari di guru penggerak sudah dilaksanakan begitu Pak, tentang penyelesaian studi kasus untuk segitiga restitusi, kata aku gitu. Pas gitu, oh gitu ya katanya kan gitu. Nah, terus balik lagi ke permasalahan tadi, nih suatu dilema Pak untuk seorang guru PJOK maupun guru kelas. Itu suatu permasalahan yang kita harus dari mana sih akarnya gitu kan. Nah, itu hal-hal yang yang sulit dipecahkan, tapi pasti ada solusinya kan ketika kita berkolaborasi dengan yang lain seperti itu Pak. Tadi Pak Heri sudah menyampaikan ya strategi luar biasa. Cuma apakah ada hambatannya Pak Heri dalam melakukan strategi itu? Nah itu Pak, mungkin dari strategi yang saya lakukan kan berkolaborasi nih dengan wali kelas, berkonsultasi kepada kepala sekolah kan gitu. Terus ini yang paling utama adalah kita menelusuri nih ke orang tuanya nih, apakah apa yang mereka lakukan di sekolah itu, apakah mereka tahu gitu kan, apakah lolos aja gitu kan. Nah di sini kadang orang tua pun tidak tahu. Bahkan saya punya anak yang pintar, dia ikut dalam suatu kelompok dan anaknya pintar gitu, dan dia melakukan bilangnya dilabrak kali ya. Nah gitu kan, itu proses bullying ya seperti itu. Makanya kalau guru kelas 6 dipanggil kan gitu tuh. Nah mungkin strateginya mungkin saya berkolaborasi dan mencari ke akarnya orang tua gitu kan, nanti ke arah kolaborasi dengan orang tua seperti itu. Nah, dalam melaksanakan strategi Bapak, itu yang akan dilibatkan siapa tuh Pak? Ya seperti saya bilang tadi kan, mungkin dari sini saya berkoordinasi dengan wali kelas.
nanti kan imbasnya pasti ke kepala sekolah kan, pasti ngobrol, saya akan melakukan tindakan seperti ini karena ada kasus seperti ini gitu kan. Kemarin juga kepala sekolah mengetahui sih gitu kan. Ya, jadi memang penentuan jati diri di pengakuan diri di umum tuh emang sangat ini anak-anak di itu gitu kan. Nah seperti itu Pak. Kira-kira Pak Heri kan tadi sudah melakukan strategi lalu akan mencoba mengajak teman yang akan terlibat. Kapan tuh Pak Heri aksi nyatanya tuh kira-kira yang dilaksanakan? Jadi kan gini, kita kan kemarin sudah merestitusi ya rasanya gitu kan sama guru kelas 6 berkolaborasi kan. Tuh, terus ada juga guru lain lah yang dulu backgroundnya dia anak ini pernah saya aping gitu kan, tapi dia ikut nimbrung gitu kan untuk menyelesaikan masalah ini nih. Mungkin kita pantau dulu Pak, pas kebetulan gitu kan, nih gimana nih gitu kan prosesnya nih. Ya alhamdulillah sih untuk dalam 1 minggu ini 3 hari ini aman sih gitu kan. Nah kemarin tapi untuk kelompok-kelompok itu tidak bisa terpecahkan Pak, mereka masih terus saja gitu kan. Nah ini pengen saya itu nah untuk jangka seminggu ke depan saya mungkin akan melakukan gimana ya, memecahkan kelompok ini supaya mereka mampu untuk berkolaborasi dengan teman-teman sejawat ini nih gitu kan, tidak hidup berkelompok gitu kan. Otomatis ketika si anak sudah mempunyai suatu kelompok, mereka suka menganggap enteng, menganggap rendah gitu ya. Kelompok-kelompok lainnya itu tuh, nah ini nih suatu polemik di kelas 6 SD tuh, peralihan ya dari SMP dari SD ke SMP gitu kan. Oh iya Pak Heri, benar. Tadi saya dengar itu Pak Heri sudah berkomitmen 6 hari ke depan ya. Saya sangat mendapatkan ilmu dari Pak Heri, luar biasa ya. Pak Heri apakah dengan ini apakah Bapak sudah merasanya nyaman dengan yang Bapak tadi utarakan sehingga permasalahan dapat diselesaikan Pak? Ya gini Pak, terbuka ya. Kadang kita mencari solusi pun kita punya satu solusi nih. Kadang kalau udah ngobrol kayak gini kan muncul solusi lainnya gitu kan. Jadi kan saya akan berkolaborasi dengan teman guru yang lain kan untuk memecahkan permasalahan ini. Terus kita akan mencari akar permasalahannya di mana sih? Itu kan ke orang tua gitu kan. Nah mungkin tergambar di saya nih, nambah lagi gitu. Gimana sih kalau caranya ketika kita memberikan suatu pembinaan gitu kan. Istilahnya kalau mungkin di SMP SMA itu ada guru BK kali BP ya. Nah mereka kan dari guru itu kita face to face gitu Pak, ngobrol gitu, mau ke arah mana sih gitu. Misalnya ya mungkin komitmen saya nih ngambil dulu si ketua geng lah bahasanya kan gitu. Tanya dulu satu nih pentolannya, duduk sini gitu kan. Nih mungkin saya akan gali informasi dari si ketua geng ini. Pasti kan mereka pasti Pak, saya yakin mereka itu ada satu yang ditakutin dalam suatu kelompok itu gitu kan. Nah ini nih saya pengen memecah kelompok ini gitu kan. Nah, dalam hal ini komitmen saya untuk ya sengaja seminggu ke depan ini nih kan 3 hari kemarin kan udah dipantau nih, mungkin aman-aman aja tapi mereka masih berkelompok. Nah tindak lanjut dari komitmen saya 1 minggu ke depan mungkin dari hari ini akan untuk menarik dulu nih si pentolannya, mengadakan pengarahan. Setelah itu mungkin saya face to face ke anggota-anggota yang lain gitu kan, agar ayo kita hidup rukun bersama, enak loh bersamaan daripada kalian berkelompok gitu kan. Suatu kelompok akan menjelekkan kelompok yang lain gitu. Nah itu tuh pengen ya tentrem lah gitu kan. Itu tuh tugas kita tuh sebagai guru tuh betul. Wah luar biasa nih, sudah pengalaman yang sangat baik nih Pak Heri. Terima kasih banyak. Baru 11 menit. Gimana nih Pak Heri? Perasaannya Pak Heri nih setelah
banyak yang diutarakan gimana? Keperasaan saya Pak, alhamdulillah gitu ya, setelah ngobrol sama Bapak kan di coaching ini kan, membuka pemikiran saya. Ketika saya tadi kan solusi saya cuma ke orang tua, kepala sekolah, ternyata saya punya pemikiran lain nih, gitu kan. Saya akan memberi arahan atau apa ya, pembinaan kali, lebih kepada membina face to face anak per anak gitu ya. Dia misalnya dapatlah satu hari itu 3 anak gitu di sela-sela saya kosong jam pembelajaran, memberikan pengarahan bahwa hidup rukun bersama itu, respect terhadap teman itu enak gitu, hidup bersama tuh enak gitu kan, daripada kalian hidup berkelompok gitu, seperti itu Pak. Oh iya, betul. Nah, alhamdulillah sudah tercapai juga nih keinginan dari Pak Heri. Jangan lupa nih Pak Heri, nanti ketika Pak Heri dalam aksi nyata itu terlibat dengan kepala sekolah dan wakil guru-guru, jangan lupa saya juga diberitahu. Selamat siang Pak Trimo. Siang Mira. Ketemu lagi ya? Iya. Ketemu lagi. Setelah tadi Bapak, kita ngobrol dulu tadi ya Pak. Sebelum Bapak melaksanakan coaching, kita sudah ngobrol-ngobrol ya Pak. Sudah. Tadi dari hasil obrolan kita sebelum melaksanakan coaching, Bapak itu ingin mengembangkan kompetensi coaching. Iya. Itu ya Pak ya. Terus ingin melaksanakan alur kita. Iya. Nah tadi 3 pengembangan kompetensi itu pengen dikembangin ya Pak ya. Iya. Nah tadi katanya seperti itu. Nah terus tadi nih setelah Bapak melaksanakan coaching dengan siapa Pak tadi? Tadi dengan Pak Heri ya Pak ya. Iya. Nah tadi kan sudah dengan Pak Heri. Tadi masalahnya apa Pak tadi dengan Pak Heri itu? Pak Heri permasalahannya Bu ada 3 kasus Bu. 3 kasus. Bullying, lalu geng, seperti itu Bu. Nah tadi kan sudah itu yang menemukan permasalahan. Nah setelah Bapak menjadi coach, dari 3 indikator pengembangan diri yang ingin Bapak kembangkan tadi, indikator ketercapaiannya yang mana Pak yang sudah dikembangkan? Iya Bu, yang saya sudah kembangkan, yang pertama tuh sudah alur ceritanya sudah saya laksanakan dengan baik Bu ya. Nah jadi saya bertahap tuh Bu, jadi sesuai urutan, ada tujuannya kan, sudah mengidentifikasi kalau rencana aksinya juga si coach juga bagus tuh Bu, lalu tanggung jawabnya atau komitmen si coach juga udah keren Bu, lalu juga ini Bu 3 kompetensinya coaching saya juga udah melaksanakan Bu ya kan. Yang tadi itu yang namanya menyimak Bu, menyimak lalu mendengarkan aktif, nah juga mengajukan pertanyaan berbobot Bu, itu yang saya sudah kembangkan Bu, dan juga sudah mengembangkan rasa Bu dalam hal coaching. Gitu ya. Jadi tadi sudah indikatornya itu ya Pak ya? Iya, betul. Nah, tapi tadi Pak selama Bapak melaksanakan coaching ya Pak ya? Betul Bu. Bapak sebagai coach dan Pak Heri sebagai coachingnya, saya kan mengamati nih Pak. Betul. Tadi emang sih saya lihat alur tirta Bapak sudah berjalan, tadi sudah ada tujuannya, saya lihat Bapak tadi sudah menanyakan juga Pak Heri tujuan dari coaching ini apa yang ingin beliau capai. Terus saya lihat tadi Bapak sudah mengidentifikasi juga permasalahannya Pak Heri apa tadi sudah ada. Terus yang ketiga juga Bapak sudah berhasil mengajak Pak Heri untuk menemukan rencana dia ya Pak ya. Rencana apa sih yang ingin dia capai gitu kan dari permasalahannya itu. Nah terus dia juga Pak Trimo jadi sudah menyampaikan
apa tujuan akhirnya tadi saya sudah dengar juga, betul, ya betul. Bapak sudah menyampaikan Betul, Bu. 4 alutsista itu. Nah tapi ini ada sedikit catatan Oh, Pak iya. Timo dari Boleh, saya ya selama tadi menjalankan coaching dengan Pak Heri. Tadi di identifikasi memang sudah ada ya Pak. Iya. Bapak sudah melaksanakan proses identifikasi, tapi menurut saya kurang mendalam Pak. Iya. Jadi nanti kurang tergali gitu loh. Iya. Jadi nanti mungkin Bapak bisa mengembangkan di identifikasi Pak, Iya. lebih digali lagi. Betul, Nah Bu. itu catatan saya ya Iya. Pak ya. Nah itu yang saya amati. Yang lain sudah bagus Pak. Iya. 3 kompetensi itu sudah fokus, mata sudah menatap gitu kan. Terus ada Bapak juga tidak banyak menyampaikan sanggahan lah istilahnya, di tengah-tengah lagi ngobrol itu Bapak terlihat mendengarkan dengan rasa gitu ya. Terus tadi juga pertanyaan sudah berbobot. Nah menurut Bapak nih dari hasil catatan saya, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan dilakukan? Nah, oleh iya, Pak Bu. Timo? Betul Bu, terima kasih Bu. Memang si coach ini sangat-sangat menemukan solusi Bu. Cuman yang perlu saya ingin kembangkan lagi mengajukan pertanyaan berbobot Bu. Oh, gitu. Ternyata saya setelah saya coaching Bu, memang pertanyaan-pertanyaan belum mendalam banget sih Bu, belum lebih berbobot lagi. Ya mudah-mudahan sih saya menemukan pertanyaan yang lebih berbobot, yang lebih si coach ini lebih senang gitu, lebih senang gitu. Saya pengen seperti itu sih Bu, gitu loh. Jadi kompetensi menanyakan berbobot ya. Jadi terus rencananya apa Pak untuk mengembangkan kompetensi Bapak ini? Nah saya juga mencoba mencari Bu ya pertanyaan bobot ya dengan referensi atau sumber belajar ya Bu ya, bisa melalui YouTube juga Bu, bisa melalui Google. Tanya seperti apa sih Bu yang berbobot gitu ya, yang artinya tidak beribet ya, tidak susah, jelas dan singkat tapi mengena Bu kepada si coach tersebut gitu Bu. Gitu. Jadi banyak-banyak lihat Google ya Pak ya, video gitu kan. Iya. Oke Pak Trimo, kayaknya sudah cukup nih obrolan kita pasca coaching. Tadi kan sudah ya Pak, kita pasca coaching karena kita dibatasi juga oleh waktu. Terima kasih, luar biasa sekali. Mudah-mudahan apa yang Pak Trimo ingin kembangkan bisa segera dilakukan ya Pak ya. Iya. Baik Pak, selamat siang. Siang. Terima Beristirahat. kasih Bu ya. Sama-sama.